Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua calon guru penggerak. Saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 188 Oku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Untuk merefleksi diri saya sendiri, saya melakukan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi setiap pembelajaran. Saya lebih sering mengajar dengan metode ceramah dan menuntut anak untuk fokus dengan materi yang saya sampaikan, dan anak duduk manis di bangku dan mengerjakan soal dengan rapi, tertib, dan tenang. Yang kedua, guru berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau guru lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal tujuan dari belajar itu sendiri adalah bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada pada anak untuk lebih bisa dikembangkan lagi. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Kita kadang lupa bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memahami setiap materi. Yang keempat, siswa cenderung lebih pasif dan motivasi belajar anak masih rendah. Siswa di kelas saya kadang lebih gampang merasakan jenuh dan bosan dalam mengikuti setiap kegiatan, dan motivasi atau minat belajar masih naik turun. Yang kelima, suasana yang tenang dengan kondisi anak yang tertib, duduk di bangku, mengerjakan tugas dengan baik masih menjadi hal utama bagi seorang guru. Ini adalah kondisi kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu di mana siswa mendengarkan ceramah yang saya sampaikan dan mengerjakan soal yang saya berikan dengan tertib di bangku. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah pelajari modul ini? Tentunya yang pertama adalah merubah pemikiran saya. Pemikiran saya yang pertama kali berubah tentunya adalah bahwa guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Anak-anak bisa belajar dari berbagai sumber yang ada di sekitar mereka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka untuk bisa mengerti dan memahami apa yang dipelajari oleh siswa, mana itu yang baik maupun tidak baik. Yang kedua, belajar berpusat pada anak. Dengan adanya pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif dan percaya diri, sehingga minat dan motivasi anak pun akan bertambah. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Kita semua paham bahwa anak terlahir berbeda. Untuk itu, setiap pemikiran anak pun berbeda. Dengan hal ini akan membuat sistem pembelajaran yang berwarna dan lebih menyenangkan dan mudah diterima oleh anak. Selain merubah pemikiran, maka setelah mempelajari modul 1.1, maka perilaku saya pun akan berubah. Maka yang pertama kali berubah adalah saya harus bisa mengemas pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membuat metode pembelajaran yang bervariasi dan melaksanakan ice breaking. Kedua, saya lebih menghargai setiap usaha anak dalam menyelesaikan tugas. Tugas yang diselesaikan anak dengan kemampuannya sendiri tanpa memberi penekanan, dan tugas yang diselesaikan dengan cara mereka sendiri, kita sebagai guru hanya cukup memberi pengarahan dan menuntun mereka. Yang ketiga, lebih aktif dalam melakukan pendekatan pada anak. Pendekatan itu bisa kita lakukan dengan sistem personalisasi maupun observasi untuk lebih mendekatkan kita sebagai guru kepada peserta didik. Untuk bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka hal yang bisa saya segera laksanakan
agar kelas A saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang aktif dan interaktif. Hal ini bisa dilaksanakan dengan sistem pembelajaran, diskusi, maupun kerja kelompok yang melibatkan peserta didik untuk lebih aktif serta kreatif. Yang kedua, merancang pembelajaran yang mengacu pada aspek budi pekerti. Hal ini penting untuk dilakukan di dalam setiap pendidikan, karena kita tahu bahwa generasi kita saat ini sudah semakin jauh dari nilai-nilai kebudayaan. Salah satunya adalah kebudayaan kearifan lokal setempat. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru tidak boleh lagi menuntut tentang kondisi anak, tapi kita lebih pada menuntun anak dengan pola asih, asah, serta asuh. Yang keempat adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Dengan adanya konsep merdeka belajar, maka kita lebih bisa membebaskan anak untuk bisa mengerti dan belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kelima, melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sama-sama tahu bahwa anak adalah masa-masa untuk bermain dan belajar. Jadi kita menerapkan sistem pembelajaran dengan cara bermain dan belajar agar anak merasa nyaman seperti belajar pada sebuah taman. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena anak-anak agar lebih paham dan memahami tentang kearifan lokal serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerahnya. Ini adalah berbagai dokumentasi kegiatan anak-anak di dalam kelas saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, di mana anak sudah mulai belajar dengan cara mereka sendiri, dan saya menerapkan kedisiplinan kepada mereka dan memberi motivasi kepada anak untuk bisa aktif serta kreatif. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan, yang pertama adalah di dalam pendidikan hendaknya dimasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan dimasukkan anak ke dalam kebudayaan. Hal ini penting karena pendidikan adalah lahan persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat, yang artinya pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan peradaban manusia. Pendidikan juga menjadi ruang untuk berlatih anak untuk mau tumbuh dan berkembang dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Yang kedua, pendidikan hendaknya bersifat among dengan mengedepankan kodrat alam serta kodrat zaman pada diri anak. Ya, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan itu hendaknya kita menyelaraskan antara kodrat alam serta kodrat zaman pada diri anak itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang ketiga, pendidikan hendaknya berhamba kepada anak. Karena sejatinya kita sebagai seorang pendidik haruslah lebih mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan kita sendiri sebagai seorang pendidik. Sekian pemaparan dari saya tentang video, refleksi, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.